wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua Bapak Ibu guru hebat. Katanya di JDP kan begitu ya. Untuk kali ini kita berlima akan diseminasi terkait dengan materi kita yang sudah kita terima sampai 1 bulan kemarin ke belakang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Widya Dharma, terima kasih atas kehadirannya dalam undangan kami diseminasi materi kami. Jadi pada kali ini kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi kita ada di CGP Angkatan 9 Bapak Ibu. SMK Widya Dharma alhamdulillah tahun di Angkatan 9 ini kita ada 5 guru yang mengikuti pendidikan CGP, yaitu Claudia, Bu Ratna, Bu Yunisa, Bu Adriana, dan saya sendiri. Next. Konsep inti dari budaya positif di sini ada 8 hal yang akan kita jelaskan, di mana nanti penjelasan kita akan bagi ke semuanya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nanti saya sendiri yang akan menjelaskan. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh ini ya. Yang kedelapan segitiga restitusi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini menitik fokuskan pada pembelajaran yang didasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar berdiferensi, itu berarti kan bermacam-macam atau kita melakukan pembelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Tapi jangan punya persepsi bahwa nanti 32 siswa saya di kelas saya harus menyiapkan 32 modul aja, tidak. Jadi bukan seperti itu konsepnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan sudah paham semua profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekolah kita sudah kita terapkan itu dengan kita sholat zuhur jamaah, asar, duha, pembacaan surat-surat yang setiap kita sholat itu. Nah ini salah satu upaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian di kebinekaan global di sini pun kita berharap bahwa nanti kita juga bisa mampu mewujudkan murid-murid yang punya toleransi tinggi terhadap keberagaman yang ada di mereka. Karena tentunya murid-murid kita ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Dari ekonomi yang bersama, dari keluarga yang berbeda-beda. Sehingga di sini dari agama juga yang berbeda. Nah di sini kita mewujudkan murid yang mampu berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri, yaitu mampu menciptakan anak-anak yang siap untuk mengerjakan apapun tugas mereka, tanggung jawab mereka secara mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah gotong royong. Pada posisi di sini kita mampu menciptakan murid yang bisa berkolaborasi, dalam arti mereka mampu bekerja tim. Jadi tidak, memang ada mandiri itu dia punya tanggung jawab, saya harus menyelesaikan, tetapi dia juga mampu bekerjasama dengan bergotong royong, berkolaborasi. Kemudian berikutnya adalah benaran kritis. Dalam hal ini anak-anak mampu menganalisa dari apa yang terjadi, apa yang dia alami, dan mampu mengemukakannya ke permukaan dengan kalimat yang santun. Baik itu kalimat itu disampaikan sebuah teks ataupun kalimat langsung dia berargumentasi kepada gurunya. Nah ini anak-anak harus mampu menyampaikan ide-idenya, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakiti ataupun menyinggung. Ini yang dimaksud dengan benaran kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Di sini yang
sudah sering berkembang kreatif ini arahnya ke ATM, amati, dulu, modifikasi. Jadi kita mampu menciptakan anak-anak yang memiliki kreativitas walaupun dia harus ATM. Next. Nah, pada saat kita menjabarkan ini, kita mendapati miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini di sini ada pemikiran dalam diri Bapak Ibu guru bahwasannya kita mampu menggerakkan murid itu karena ada beberapa ilusi yang ini merupakan sebuah miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan setiap guru, saya bisa mengontrol anak itu, saya bisa, dia bergerak, dia mengerjakan tugas saya. Padahal bisa jadi mereka bergerak, mereka mengerjakan yang memang pada saat itu dia merasa ya saya memang harus mengerjakan, dan pada saya nanti dimarahi, dan pada saya nanti banyak tugas yang menumpuk dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu, tapi di keyakinan kita saya harus mengontrol dia, dia harus bisa bergerak, dia harus bisa mengerjakan. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita beranggapan sering bahwasanya dengan kita kasih penguatan positif kepada mereka, kepada murid kita, ini kita beranggapan bahwasanya ya seharusnya itu bahwa dengan kita kasih penguatan positif maka nanti masuk hal-hal positif itu ke mereka. Padahal belum tentu juga itu terjadi, belum tentu itu juga masuk ke dalam diri anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ini pun juga terkadang kita lakukan. Kita kadang pada saat ada guru ngomong dengan salah satu murid atau sedang menangani, kemudian ada salah satu guru lain yang akan alah hawaku yang ngomong itu tergabus, alah itu kamu paling cuma ngomong tok dan sebagainya. Itu sebuah kritikan atau membuat anak membuat bersalah. Padahal sebenarnya hal itu kita pengennya dengan kita mengatakan itu anak nanti merasa dia bersalah dan sebagainya. Padahal itu tidak benar. Karena anak tidak akan malah mereka merasa bahwa oh ini saya salah. Tidak akan seperti itu sebenarnya. Tapi itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Nah ini masuk dalam kategori ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi terkadang ego kita sebagai seorang dewasa yang kita merasa sudah punya pengalaman banyak, pengalaman hidup, sehingga menganggap akan kita beri ke anak kita. Manto kamu ini, manto kamu aku. Ini bisa kamu kan tidak pernah tahu di posisi kamu kan itu kan anggapan kita. Padahal belum tentu apa yang kita sampaikan itu sebuah hal yang benar atau sebuah hal yang itu nanti menjadi sesuatu yang baik bagi mereka, belum tentu. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang sering kita lakukan sebagai guru, sebagai kita orang tua. Next. Nah, saat ini dengan tadi saya sampaikan paradigma baru, kita akan merubah mindset kita. Yang awalnya kita menggunakan stimulus respon, kita akan ubah menjadi sebuah teori kontrol. Kita mulai dari realitas kebutuhan kita sama. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa anak-anak yang nanti di jurusan FLB pasti punya kebutuhan akan pembelajaran itu waduh kabeh. Itu yang harus kita hilangkan mindset itu. Karena anak-anak bisa jadi memilih jurusan, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini bisa saya ilustrasikan pada saat saya mengajak dua orang, mereka saya suruh berhadapan berbalik arah. Kemudian di sini saya taruh sebuah bola, di mana permukaan bola ini yang sebelah sini berwarna hitam, yang sebelah sini berwarna putih. Dan mereka antara kanan kiri tidak tahu sama sekali kondisi di baliknya. Pada saat saya akan menunjuk, silakan kamu menghadap ke arah bola dan sampaikan warna bola yang kalian lihat di depan kalian. Yang pasti di sini akan menjawab hitam,
yang di sini pasti akan menjawab putih. Tentunya hal ini bahkan mereka juga bisa bertengkar. Kamu bodoh, ini hitam kok kamu bilang putih. Yang putih pun juga akan beranggapan seperti itu. Nah, di sinilah yang kita sering menganggap sesuatu hal yang sama, padahal nanti orang lain melihat dari sudut yang berbeda. Sama halnya dengan jenengan menerima materi dari kami berlima, bisa jadi nanti penerimaan masing-masing orang akan berbeda. Jadi konsepnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai sudut pandang masing-masing orang. Orang yang melihat dari arah sudut sana dengan sudut sana atau lurus, pasti daya pandang hasil penatakan hidup akan berbeda. Ini konsep yang kedua. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kan kita selalu memaksakan supaya orang lain itu beranggapan yang mencoba mengubah orang itu supaya berpandangan sama dengan saya, berpandangan dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena mereka memiliki kita di sudut pandang yang berbeda pandangannya. Kemudian ini yang paling sering kita lakukan sebagai perilaku buruk, dilihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak mungkin beberapa anak melanggar, beberapa anak membuat onar, beberapa anak selalu melanggar, beberapa anak berkali-kali tidak tertib. Nah, ini mungkin Pak Randy selaku ketertiban kan tahu banyak data. Nah, ini kita menganggap selalu anak itu pelanggaran, anak itu begini. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, harusnya kita nanti guru yang harus bisa mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik dengan tidak menyakiti mereka, dengan kita melakukan intervensi tadi. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita selama ini beranggapan bahwa kita pasti bisa mengontrol mereka. Padahal hanya ada yang bisa. Jadi orang mau bergerak karena ada kontrol dari dalam diri sendiri. Yang nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Diana terkait dengan motivasi intrinsik. Orang bergerak, orang melakukan sesuatu karena ada motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ini ada hubungannya dengan yang di atasnya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa. Karena orang bergerak atau dia melakukan sesuatu ya karena dari dirinya sendiri. Nah, ini yang nanti harus kita tumbuhkan ke murid kita supaya mereka mau bergerak atas dorongan dari dalam diri dia sendiri. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini pun saya pun mungkin sering melakukan ini. Kalau kamu nggak gini, tidak tak ulangi. Kamu kalau nggak begini, nanti kamu begini. Awas kamu nanti kalau ini, awas ya nanti kamu tak gini kan. Nah, ini kita memunculkan adanya paksaan. Nah, padahal seharusnya kita melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang harus kita biasakan kepada anak kita. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini yang sering kita merasa, andaikan kita berdebat dengan siapapun, pada saat orang yang berdebat kita itu dia menang, itu dia kalah gitu. Padahal sebenarnya tidak. Belum tentu yang dia diam bahwa dia adalah kalah, tidak sebenarnya. Nah, yang harus kita tunjukkan nanti anak-anak pada saat mereka berselisih pendapat kepada dengan siapapun, baik yang lebih muda, sesama, bahwa nanti mereka bisa berpikir untuk menang-menang. Jadi mereka bisa menciptakan penghargaan kepada orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk berikutnya akan langsung diberikan materinya oleh Bu Nani. Saya persilakan Bu Nani. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi yang dimaksud dengan disiplin itu merupakan siswa untuk belajar mengelola emosinya, mengelola tingkah lakunya supaya mereka menjadi lebih baik lagi. Caranya bagaimana kita sebagai guru
ketika kita memberikan keyakinan kelas atau peraturan supaya mereka meyakini bahwa itu memang benar, berarti kita harus menjelaskan juga relevansinya atau kebermanfaatannya ke depan untuk apa. Misal anak-anak disuruh berpotongan rambut rapi, itu kan merupakan suatu peraturan atau keyakinan di sekolah kita supaya mereka disiplin. Nah, kita memberikan contoh supaya berpotongan rapi itu kan nanti gunanya saat mereka bekerja itu juga dilihat oleh HRD kelihatan rapi, karena ada beberapa perusahaan itu yang misal rambutnya ada jalan kutu itu tidak diterima, kemudian rambutnya tidak rapi acak-acakan, apalagi kalau bekerja di swalayan itu juga diterima, karena kerapian atau grooming yang bagus di suatu perusahaan seperti swalayan yang membutuhkan pelayanan prima itu sangat penting. Untuk itu kita sebagai guru sebaiknya memberikan relevansinya. Jadi sebelum memberikan peraturan supaya siswa kita disiplin, itu harus memberikan relevansinya untuk apa kebermanfaatannya. Selain itu, kita sebagai pendidik juga harus menciptakan disiplin ini untuk mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan merubah pola pikir mereka ataupun tingkah laku mereka dari yang sebelumnya mungkin kurang bagus menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya bisa jadi tadi sudah dipaparkan tentang nilai-nilai kebajikan dari disiplin. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang diyakini oleh semua warga sekolah. Jadi sudah dibuat, kemudian disepakati, tidak hanya satu arah dari guru saja, tetapi juga dari murid sudah sama-sama sepakat dari nilai kebajikan ini dan terhindar dari unsur sara, jadi tidak mengandung penghinaan kepada suku, ras, agama, dan latar belakang yang lainnya. Jadi contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, kalau di sekolah di Indonesia umumnya menerapkan kurikulum merdeka, itu biasanya menerapkan profil pelajar Pancasila yang seperti sekolah kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni, 6 dimensi. Tetapi kalau sekolah internasional yang menerapkan kurikulum Kamrek, itu biasanya menerapkannya itu Primary Years Program atau PYP, biasanya dilaksanakan oleh sekolah internasional di umur 3 sampai 12 tahun. Jadi mereka mengutamakan toleransi. Jadi kalau di sekolah internasional, kalau di kita kan kalau agama toleransinya kan cuma sholat terus dibayar, tetapi kalau di sekolah internasional itu menerapkannya langsung nyata. Jadi ketika hari raya, kalau di kita kan kalau karena mayoritas Islam kan biasanya cuma membuat flyer ucapan, tetapi kalau di sekolah internasional itu mereka sampai saling berbagi kado seperti itu. Terus kalau yang Konghucu hari raya itu sampai memakai baju yang warna merah itu. Kemudian kalau nilai kebajikan yang selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill ini banyak diterapkan di semuanya, baik di institusi pendidikan maupun di pemerintah atau di kepekerjaan lainnya atau di korporat. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang atau manusia itu pasti melakukan upaya atau usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi mereka akan berusaha. Dan seperti kata ini, kita pasti akan berusaha misalnya dengan cara salah satunya bekerja. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, pastinya ya makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau kita mengajar di kelas itu kan ada anak-anak yang hiperaktif atau aktif, tidak bisa berhenti duduk hanya diam. Ternyata ketika kita telusuri lebih dalam, kita ajak duduk ngobrol di ruangan khusus secara berdua, ternyata mereka jika ditelusuri lebih dalam mereka kurang kasih sayang, biasanya broken home seperti itu. Jadi mereka akan mencari perhatian di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu penguasaan. Jadi penguasaan itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi
Jadi misalnya kepala sekolah ataupun kalau di kelas ketua kelas seperti itu. Tetapi semua manusia pasti memiliki keinginan penguasaan ini. Misalnya anak-anak saja di kelas, ketika diberi kesempatan presentasi, pasti setiap siswa ingin menguasai kelas itu dengan cara didengarkan. Kemudian kalau diberi kesempatan untuk tanya jawab, mereka akan tanya jawab seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Apalagi kita di SMK itu pasti anak-anak di masa-masanya mereka ingin mampu mencoba hal baru, makanya kayak yang merokok, kemudian mengkonsumsi miras. Untuk itu sebagai pendidik, semoga kita bisa menuntun dan mengarahkan anak-anak untuk menjauhi hal-hal negatif karena keinginannya untuk memiliki kebebasan yang negatif. Yang terakhir yaitu kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau kesenangan ini, walaupun orang yang memiliki sifat introvert pun pasti juga akan memiliki atau keinginan untuk memiliki kesenangan. Misalnya kalau yang di introvert itu bisa saja mereka humornya dengan cara melihat drakor seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk motivasi perilaku akan disampaikan oleh Mbak Diana. Baik, terima kasih Bu Naneng atas waktunya. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui, motivasi merupakan suatu dorongan, rangsangan, ataupun keinginan yang menjadikan dasar dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi sempat disinggung oleh Bu Eni bahwa motivasi ini ada dua jenis, motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul karena adanya suatu keinginan, imbalan, kemudian pengakuan, penghargaan, atau bahkan untuk menghindari suatu ketidaknyamanan. Sedangkan untuk motivasi intrinsik merupakan motivasi yang muncul dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, atau istilahnya kepuasan diri. Jadi dia melakukannya karena untuk kepuasan diri. Nah, kita kembali lagi kepada motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Kemudian, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk orang seperti ini biasanya akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi untuk yang motivasi perilaku manusia yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari luar, bukan dari diri mereka sendiri. Kemudian untuk yang ketiga merupakan motivasi intrinsik. Seperti tadi yang saya sampaikan, dia akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia mengoreksi dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berupa hukuman dan konsekuensi. Benar apa tidak Bapak Ibu? Bagaimana dengan restitusi? Baru dengar? Apa sudah pernah dengar sebelumnya? Masih baru ya? Karena kita di sekolah kita itu lebih menerapkan kalau tidak hukuman, kita ya konsekuensi. Kalau tidak begitu, dua-duanya, hukuman dan juga konsekuensi. Nah, untuk restitusi sendiri, ini merupakan suatu pendekatan, salah satu pendekatan
untuk mewujudkan budaya positif. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Audia. Nah, untuk hukuman sendiri, ini sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena murid di situ tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya kalau Bapak Ibu guru yang memberikan hukuman mau tidak mau harus menuruti siswanya, gitu nih. Kemudian hukuman ini biasanya berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman fisik, push up, squat jump, lari mengelilingi lapangan. Kalau untuk psikis berarti dengan kata-kata. Tentunya yang membuat anak ini sampai jangka panjang, apa ya namanya istilahnya, sakit hati sampai berkepanjangan. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya adalah terencana atau sebelumnya sudah kita sepakati di kelas bersama dengan anak-anak. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Jadi kita rundingkan sama anak-anak. Jadi di situ anak-anak dilibatkan. Kemudian, tapi tetap di situ murid kita buat tidak nyaman. Kemudian di sini sikap guru selalu memonitori murid. Untuk restitusi sendiri merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi ini sendiri tadi sempat saya singgung bahwa ini merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan budaya positif. Bagaimana cara kita menangani siswa, bagaimana kita berada di posisi siswa. Jadi kita akan mempelajari seperti itu. Selanjutnya Bu Yunisa. Nah, Bapak Ibu tadi kan saya sudah menyampaikan hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Nah, sekarang di sini saya punya 5 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu menebak kira-kira masuk ke dalam hukuman apa konsekuensi. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Mari kita cek. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang kedua. Murid diminta bertelanjang kaki, maksudnya melepas sepatu dan juga kaos kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Coba kita cek dulu misalnya. Hukuman. Padahal ini sudah kita terapkan di sekolah. Kalau anak memakai sepatu tidak sesuai dengan peraturan, ada polet putih, maka yang akan dilakukan anak-anak adalah mengecat sepatu. Benar tidak? Benar tidak Pak Randy? Benar ya? Kalau konsekuensi adalah anak-anak disuruh mengecat sepatu agar warnanya hitam. Tapi kalau disuruh melepas seharian penuh, maka termasuk ke dalam hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran matematika. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Mari kita cek. Oke, benar sekali. Hukuman. Selanjutnya, Bu Yunisa. Bagaimana dengan permasalahan ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, kenapa dinamakan konsekuensi? Konsekuensinya harus lari. Oke, karena kalau di pelajaran PJOK, anak-anak kan biasanya melakukan pemanasan. Nah, lari
biasa sekali, sudah sangat memahami mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Yunisa. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh Bu Yunisa. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih semangat? Masih. Oke. Bapak Ibu, saya adalah pemateri keempat, jadi nanti kurang satu lagi yaitu Bu Aulia. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Tentu saja ini semua sudah pernah Bapak Ibu lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nanti setelah saya menjelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa tahu, oh saya melakukan ini ternyata saya posisinya sebagai penghukum, posisi saya sebagai pemantau dan lain sebagainya. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu pemantau, penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan dilanjutkan yang paling baik adalah di posisi manajer. Untuk selanjutnya kita simak video bersama biar Bapak Ibu lebih memahami lagi tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu kata menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, kita sudah selesai menonton bersama terkait dengan 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, sepakat atau tidak tadi yang disampaikan kalau posisi yang terbaik adalah posisi manajer? Apakah Bapak Ibu di sini sudah mampu menerapkan posisi tersebut? Masih mencoba. Nah, semoga setelah kami Ibu JGP ini melakukan diseminasi, kita lebih sering menerapkan posisi tersebut. Tetapi kami juga tidak menyalahkan beberapa posisi yang lainnya, karena ada positif dan negatifnya. Baik, karena sudah nonton bareng, kita juga sudah tanya jawab. Ada juga beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu untuk mengetes Bapak Ibu semuanya sudah paham atau belum. Yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah, sepakat? Oke, next bukan? Oke, lanjut. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Seperti halnya kita mengucapkan seperti ini jelas karena kita melihat dulu daftar nilai mereka banyak yang kosong dan lain sebagainya. Selanjutnya buat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, tepat sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Oke. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulannya di sini panjenengan sedanten sudah paham tentang 5 posisi kontrol dan kita sepakat posisi kontrol manajer lah yang terbaik yang harus kita lakukan kepada anak-anak selanjutnya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini pahamnya tentang peraturan kelas. Tetapi apa sih itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, peraturan itu dibuat secara sepihak. Bisa jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, pertemuan pertama ketemu anak-anak langsung bilang, pada mata pelajaran bahasa Indonesia peraturannya adalah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Padahal itu tentu saja anak merasa keberatan. Kita tidak melakukan dialog dulu, diskusi dulu dengan anak-anak. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita masuk, kita tanya anak-anak untuk kedepannya agar belajar kita lebih efektif, lebih disiplin dan lain sebagainya, kita perlu menyepakati keyakinan kelas bersama. Jadi nanti antara siswa dan guru tidak merasa keberatan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan siswa saya. Kebetulan saya mengajar 10 NPLB 1 dan 2 di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada 8 keyakinan kelas. Ini waktu saya didiskusikan dengan anak-anak sendiri yang mencoba untuk tidak boleh makan Bu, tidak boleh memilih-milih teman Bu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang panjenengan lihat di sini, ini semua dari siswa belum saya revisi. Karena terkait dengan pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang harus kita perhatikan. Contohnya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, tidak kaku. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, untuk di beberapa poin di sini, misal poin ke-5 dan poin ke-7, karena di situ masih ada kata-kata tidak, itu masih belum dikatakan positif. Jadi ini masih saya tulis berdasarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak, tetapi kita sebagai guru harus membuat kalimatnya agar menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ini harus datang tepat waktu, membawa buku paket, seperti itu revisinya. Kemudian sesuai dengan kondisi dan mudah diterapkan di lingkungan kelas. Tentu saja semua baik guru dan siswa menyepakati keyakinan kelas tersebut. Sebelum kita lanjutkan, sekarang saya tanya, Bapak Ibu, apakah panjenengan sedanten pernah membuat keyakinan kelas? Apakah sesuai dengan yang sudah saya jelaskan? Ataukah ada revisi? Ada, ya. Jadi nanti semoga saja kita bisa memahaminya dan menerapkannya di dalam kelas. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu, usai sudah saya menjelaskannya. Sekarang untuk segitiga restitusi
akan disampaikan oleh Bu Audia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Nisa atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan yang tadi sudah ada ini ya, tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum ke sana, kita SPK dulu ya Bapak Ibu, karena tadi kan sudah ada 4 ibu-ibu yang sudah menyampaikan materi. Nah, sekarang sepertinya jenengan sudah ngantuk ya, capek waktu siang mau makan mungkin ya. Nah, saya minta Bapak Ibu semua untuk berdiri dulu. Laporan Bapak Ibu silakan masuk berdiri yang di depan. Bu Nani di depan ya, ada di depan. Benarnya Pak. restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa diterapkan ketika Bapak Ibu semua dalam posisi kontrol manager. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya bahwa ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk yang segitiga restitusi itu bisa diterapkan yang di terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu itu menangani suatu kasus, misalkan kita sebagai guru itu ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh anak itu menyatakan bahwa itu wajar dilakukan atau biasa dilakukan jika kita dalam posisi tertentu. Tetapi tetap kita tidak membenarkan suatu permasalahan atau perilaku yang negatif. Contoh-contoh kalimat yang bisa dilontarkan kepada anak seperti berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu.
Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini Bapak Ibu menanyakan, kenapa alasannya kamu berbuat seperti ini? Kenapa alasannya kamu berbuat hal-hal yang negatif? Atau menanyakan sebetulnya ada hal lain nggak yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan sesuatu yang negatif? Nah, contoh-contoh kata yang bisa disampaikan kepada murid yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Jadi buatlah terlebih dahulu anak-anak itu punya rasa bahwa yang dilakukan itu untuk alasan yang positif dari hal yang dilakukannya negatif. Kemudian yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif atau dari dalam diri. Nah, dari menanyakan keyakinan ini kita berdialog atau menanyakan kepada murid kita, kamu paham enggak? Atau kamu sudah lupa ya dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di dalam kelas atau sekolah? Begitu, jadi menanyakan aturan itu kan sudah ada atau keyakinan sudah ada, tetapi kenapa kok dilanggar? Atau juga menanyakan sebetulnya maunya apa sih kok kamu berbuat seperti itu? Nah, pertanyaan yang bisa dilontarkan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi seperti apa. Berikutnya, nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya kumpulkan di tugas demonstrasi kontekstual. Satu kasus sederhana mengenai siswa yang lupa membawa hasduk dan tidak mau izin ke PTN. Jadi jangan sampai ekspresi muka saya dapat dibawa ini. Ini apa adanya. Kalau begitu, menurutmu tindakan seperti ini artinya dengan peraturan sekolah yang mengenai bagaimana sebenarnya kamu lupa ya dengan peraturan atau keyakinan seperti yang sudah tersepakati. Sebenarnya tidak lupa, kemudian tidak apa ya betul. Apa yang dilakukan? Menurutmu
sudah lihat tadi, jadi segitiga restitusi ini digunakan agar anak sendiri atau murid sendiri itu mencari solusinya sendiri gitu. Jadi tidak kita sebagai guru yang akhirnya kamu harus ini, kamu harus itu, tapi menggiring bagaimana anak-anak itu mencari solusi. Nah, solusinya itu harus relevan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Nah, di terakhir yaitu penutup Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari budaya positif dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi kami berlima para CGP ini belum sepenuhnya melakukan budaya positif atau disiplin positif ini. Kami masih belajar nih Bapak Ibu bagaimana caranya yang tadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya tadi kan sudah menampilkan deh contoh segitiga restitusi dengan kasus yang sederhana. Nah, biasanya saya kan tidak menerapkan itu di Bapak Ibu, langsung biasanya menghukum atau membuat anak merasa bersalah. Tapi pelan-pelan dari kami mencoba menerapkan apa yang sudah kami pelajari di CDGC. Nah, itu di Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kami para CDGC ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga kami semua para CDGC. Amin. Dan juga menjadi suatu inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian agar menerapkan budaya positif ini di sekolah maupun di dalam kelas. Kami juga mohon doa kepada Bapak Ibu semua agar kami dengan bisa lancar ya sampai akhir April nanti kami melaksanakan CGP. Minta doanya agar kami selalu sehat di Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, lulus semua ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto, guru SMK Widyadharma Maturen. Saya selaku pengajar di jurusan TKJ, mengajar di konsentrasi keahlian di TJKT. Hari ini saya telah mengikuti diseminasi dari CGP SMK Widyadharma, yang mana di dalamnya diisi oleh Bu Yunisa, Bu Naning, Bu Audia, Bu Eni, dan Bu Ardiana. Jadi tadi sudah menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif. Dari yang disampaikan oleh beliau berlima tadi, yang saya simpulkan adalah yang pertama, terima kasih ya sudah menyampaikan terkait dengan budaya positif. Bagus sekali tadi penyampaiannya. Dan satu hal yang saya terima adalah ternyata penerapan budaya positif di sekolah beberapa sudah dilakukan ya, tapi memang masih belum konsisten. Nah, harapan kami dari CGP yang ada nanti bisa menerapkan semuanya di SMK Widyadharma, sehingga nanti bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Jadi sekali lagi terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Uldesi Anggraini. Saya guru dari SMK Widyadharma Maturen. Saya mengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian dari jurusan MPLB. Senang sekali pada hari ini tadi kami dan Bapak Ibu guru yang lain melakukan diseminasi dari ibu-ibu CGP ya, berjumlah 5 orang. Tadi sudah melakukan diseminasi yang sangat hebat, sangat bagus, sangat menginspirasi kami semua. Semoga harapannya nanti kami Bapak Ibu guru yang lain bisa
terus mengembangkan ya apa yang tadi sudah disampaikan. Tadi banyak sekali informasi-informasi atau pengimbasan, istilahnya begitu, untuk kami terus memperbaiki kinerja profesionalisme sebagai bapak ibu guru untuk mendidik anak bangsa. Harapannya tetap semangat untuk ibu-ibu berlima, semoga nanti sampai akhir, sampai ujian nanti bisa lulus dan nanti bisa menebar manfaat untuk semuanya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.